informasi terpercaya dan aktual untuk Anda. Bersama saya, Billy Syarafa yang akan menemani Anda semua dalam berita-berita terbaru. Upaya meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan menjaga kondisi infrastruktur jalan terus dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk, Satlantas Polres Nganjuk, dan Jasara Harja. Kegiatan ini difokuskan pada penertiban angkutan orang dan barang, terutama pada kendaraan yang melebihi tonase. Pelanggaran terhadap batas muatan menjadi salah satu fokus utama penyebab kerusakan jalan dan meningkatnya resiko kecelakaan, sehingga operasi gabungan ini digelar secara berkala di titik-titik yang dianggap rawan. Dalam operasi tersebut, petugas mendapati sebuah truk jenis cold diesel pengangkut tanah urup yang muatannya dinilai tidak wajar. Ketika dilakukan penimbangan dengan alat milik Dishub, hasilnya menunjukkan bahwa truk tersebut mengangkut lebih dari 15 ton tanah. Angka ini jauh melampaui batas maksimal yang diperbolehkan untuk cold diesel, yakni hanya 8,5 ton. Kondisi overload seperti ini tidak hanya membahayakan pengemudi dan pengguna jalan lain, tetapi juga mempercepat kerusakan struktur jalan yang tidak dirancang untuk menahan beban berlebih. Selain pelanggaran tonase, sejumlah kendaraan lain juga dikenakan sanksi oleh petugas. Beberapa di antaranya tidak memiliki dokumen yang lengkap seperti KIR yang habis masa berlaku, serta sopir yang tidak mampu menunjukkan SIM atau STNK saat diminta. Petugas kemudian melakukan tindakan penilangan sebagai langkah tegas agar para pengemudi dan pemilik kendaraan lebih disiplin mematuhi aturan dan memperhatikan kelayakan armada yang mereka operasikan. Makrus, Kabid Angkutan dan Transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi terkait aturan odol atau Over Dimension Overload. Ia menyebutkan bahwa sebelum peraturan Menteri Perhubungan tentang odol disahkan dan diberlakukan penuh pada tahun 2027, Dishub berupaya mengedukasi pelaku usaha transportasi mengenai pentingnya mengikuti standar pabrikan. Pada tahun 2027 mendatang, seluruh kendaraan angkutan barang wajib sesuai spesifikasi teknis tanpa modifikasi dimensi maupun kelebihan muatan. Yang pertama terkait dengan dimensi kendaraan, kita akan melakukan pembinaan terhadap kendaraan yang memang dimensinya lebih tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikannya. Yang kedua, audit untuk odolnya, jadi untuk muatannya. Dalam hal ini kita juga saat ini membawa alat uji yaitu Exolute Portable yang kita siapkan memang untuk kegiatan di lapangan. Hal ini untuk mengetahui berapa besar, berapa banyak muatan yang dimuat oleh kendaraan tersebut. Memang ini satu kebijakan nasional yang memang dicanangkan bahwa 2027 memang zero odol, akan tetapi di 2026 kami akan melaksanakan kegiatan ini untuk sosialisasi. Senada dengan itu, Ibtu Warji, KPO Satlantas Polres Nganjuk menambahkan bahwa operasi gabungan ini juga bertujuan memberikan pemahaman kepada pengemudi mengenai pentingnya ketertiban berlalu lintas. Melalui razia dan sosialisasi yang dilakukan secara bersamaan, diharapkan tercipta kesadaran kolektif bahwa keselamatan di jalan raya merupakan tanggung jawab bersama. Penindakan yang dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan sanksi, tetapi juga mendidik agar para pengemudi lebih patuh terhadap aturan. Ya, dari Satlantas kita juga melaksanakan pengecekan untuk SIM, STNK, maupun kelengkapan yang lain yang menyangkut keselamatan daripada pengendara. Kami melaksanakan penindakan berupa peneguran, memberikan himbauan untuk segera melengkapi, utamanya apabila kirnya mati, karena diketahui bahwa apabila kendaraan tidak diuji kirkan, maka tingkat keselamatan atau kesiapan dari kendaraan tersebut pasti tidak tepat. Demikianlah rangkaian informasi seputar Kabupaten Nganjuk. Tetap pantau perkembangan berita hanya di Harian Forum untuk terus mendapatkan update tentang perkembangan pemerintahan, pariwisata, serta kisah inspiratif dari masyarakat kota. Jangan lupa